Jadi kita membuat VOC. Jadi biasanya menggunakan aktivatornya itu ER4 dan molase. Nah, ini kebetulan hasil kajian dia tahun 2017 dari UI. Jadi kita punya biomikrobak kultur namanya. Oke, jadi ada 6 jenis bacillus, ada 4 jenis trichoderma. Nah, kemudian ada biomolase yang etanol yang sudah dikeluarkan. Kemudian ada agrodike. Oke. Ya. Jadi agrodike ini fungsinya satu, dia bisa sebagai fungisida juga. Jadi ini terbukti pada cabai yang kena antrak, setelah disemprot nitrogen dia itu cabai yang sudah kena itu kering dia dan melalap. Nah, sehingga nanti kita buat perbanyak dengan pembuatan VOC ini. Kemudian dia mampu juga menetralisir bahan yang kita proses dan lahan juga. Jadi obat dan pelung angin dolomin. Biasanya kalau di sawah kan menaikkan pH dari 5 ke 6. Satu bibit itu memerlukan 3 sampai 6 ton. Harga tomatnya berapa? 50 per sak tergantung mereknya. Berapa 1000? Ya, 3 sampai 6 juta. Nah, dia melihat itu, dia teliti niki di S2 dia, Pak. Apakah ini mampu betul-betul menggantikan yang 3 ton itu per hektar, Pak, di sawah hanya pakai 2 kilo. Ya, 2 kilo ini cuma 200.000. Tanah gembur, pH ini, bakteri-bakteri patogen itu sudah tidak. Nah, kalau dia bekas semprotan herbisida, itu bahan-bahan aktif itu netral. Ini sudah kita review tanah itu. Tapi kendala kami di petani kan untuk mendapatkan bahan bakunya ini Pak yang sudah sampaikan tadi, misalnya kalau berbicara usaha tani kan efisiensi. Bagaimana kita menekan. Nah, cuma penggunaannya nanti Pak Niki harus rutin Pak. Dari mulai penyiapan lahan, misalnya nanam cabai Niki kan, jadi semprot dengan VOC ditambah agrodek. Semprot lahannya baru tutup. Penambahan agrodeknya itu dalam 1 liter VOC berapa gram Pak? Nah, kalau untuk penyemprotan di lahan, yang 1 tangki ini kan 17 liter. pakai setengah liter. Setengah liter VOC. Setengah liter VOC yang dibuat, kemudian itu dimasak untuk makan 100 gram. Semprot mendung ini kan, lahan yang sebelumnya ditutup, ya. Nah, kemudian untuk tanaman, jeruk, yang lain-lain itu tinggal tanahnya aja di. Ini kan untuk pertama kali saja. Kemudian untuk selanjutnya nanti nyemprot tanaman dan lain sebagainya cukup ini cuma setengah sampai 1 gelas aqua. Untuk VOC-nya. VOC-nya. Terus agrodek. Kemudian ini cuma 1,5 sendok makan. Oh, jadi agrodek juga bisa diaplikasikan secara langsung di daun. Di daun. Nah, karena niki membantu memperbaiki sel-sel batang kena diplodia, ada lumutan, ada jamur-jamur putih ini kan mengganggu Pak. Memang kelihatannya dia mengganggu karena dia menempel itu, jadi saluran makanan yang naik itu akan diambil. Nah, kalau Pak rutin nanti niki untuk pertama kali nanti penggunaannya 2 minggu sekali selama 3 bulan. Di daun dan di batang. Tanah, buah gitu ya. Nah, setelah lewat 3 bulan, sebulan sekali ada Pak. Nah, kalau memang mau bagus ya hasilnya 2 minggu sekali tetap dilakukan, nggak apa-apa. Toh juga buat VOC ya. Ya, dan sekarang itu udah Pak. Ya. VOC-nya dulu buat sekarang. Jadi lebih baik mencegah dulu. Ya dan lebih baik daripada ngobati. Keren Bapak ya. Ngatur masuk. Mungkin ini masalahnya Mas Doda itu bisa teratasi Pak. Berarti ini kemarin yang jadi Pak kasih ya? Habis. Yang jadi VOC yang sudah jadi. yang jadi nanti langsung aplikasi yang melihat hasil. Nanti seminggu kita praktekkan nanti. Nah, jadi bagaimana ininya? Tinggal ininya aja agrodek. Oke. Nah, jadi ini Pak ya. Nah, kemudian bahan yang lain, kenapa yang bawa
NPK Mutiara. Nah, mungkin Bapak bertanya, Ya. kalau menggunakan NPK kimia, apakah itu masih pupuk organik? Ya. Nah sebetulnya niki sudah kadang salah kaprah, Bapak. Tanah kita rusak itu bukan karena pupuk kimia, karena tidak ada mikroorganisme Gumatrat United yang membongkar. Niki bahan makanan juga, cuma dibuat sintetis. Kompos, makanan juga mengandung unsur NPK dan lain sebagainya. Nah sekarang ini yang teliti Pak, bagaimana bahan pakanan untuk tanaman itu biasa diurai, jawabannya dengan agronet. Yang bapak-bapak ngerabuk jeruk, kopi, pakai NPK 50 kilo dicampur 1 kilo agronet. Oh 50 kilo. Nah nanti ditabur aja 9 sendok makan. Atau dia apa dengan tajuk nih kan? Per pohonnya Per pohon itu 2 sampai 3 kali awal musim hujan, akhir musim hujan. Nanti bantu tinggal. Jika kalau memang mau apa tambahan untuk kualitas apa produksinya bagus, tidak perlu lagi banyak-banyak buat. Nah kalau ada kotoran ternak yang diinikan, memang idealnya ini harus ditanam. Tidak perlu di dekat itu. Misalnya di liman ini tuh Pak. 1, 2, akarnya itu sudah menyebar di sana aja, di lubangnya atau di pagi supaya akan sedikit tebal, semprotkan POC. Kan ada pupuk yang baru turun, kan banyak mungkin pupuk yang dari Lombok itu pupuk kotoran ayam. Apakah bisa sebelum itu diaplikasikan? Disemprot pakai POC. Makanya kuncinya nanti Bapak buat POC itu sangat menekan biaya semuanya. Tugas kalian kan tinggi. Iya. Ya tanya karena pakai POC. Jadi buat aja dulu POC. Nah ini soalnya Cina Pak, artinya dia kan pasti dia ambil yang jadi dan nanti dia tuh bikin gini kan dia Jualnya mau baca ya Pak. kalau Cina seperti itu. Oke. Nah jadi kembali ke NPK niki. Ya. Bisa enggak tidak menggunakan NPK niki? Bisa. Penggantinya apa? Daun sintrong juga. Daun sintrong, nah itu kandungan unsur N-nya. Batang pisang dengan bonggolnya itu ada hormonnya itu unsur B. Kita itu serabut kelapa, kalau kita kokopit. Oke. Nah itu dipakai. Ini 3 bahan untuk pengganti. Dan paling bagus nih pakai urin sapi. Nah mungkin kalau tidak ada urin sapi Yang baru keluar ini. Nah berapa jumlah bahan yang dimasukkan? Nah kalau kita membuat nanti sekitar 50 liter air. Nah ini ke bahan yang 3 ini ke 10 kilo daun, batang pisang, tapi udah dicacah. Itu dicacah, itu dimasukkan. Pelakunya butuh berapa liter Pak? Nah, kalau bisa harus baru, jadi minimal 20 liter, kalau buat 100 minimal 20 liter. Anunya kita kurang, boleh nggak? Semuanya Pak? Iya. Kalau ada NPK yang ada boronnya Pak. Ya. Yang ada boronnya itu kan Karatnya boros. ya. Ya, nah ini karena kita buat 40 liter ya. Kira harganya per kilonya berapa itu Pak? Nanti di tingkat petani 100.000. Karena di e-katalog ini 140.000 panting drop ini. Nah, 40 liter nanti 400 gram. Jadi 400 gram itu 20 sendok. Jadi 1 sendok itu 20. Ya. Udah dua-duanya? Udah. Satu. Nah, ini masuk. Dari sini. 20 sendok. Hitung ya. Mari kembali.
Mungkin bahal menjadi Ini kan ada beragung alir rumah. ya dilipat kan dilipat gitu. Nanti untuk Pakai urin motor kambing bisa nggak, Pak? Iya dimakan dulu hidup. Pakai urin kambing bisa. boleh. Kambing sih ada di. Iya kurangnya kok nih. Nah, urin manusia dia banget campur-campur. Kambing. Cicing kan lain. Yang cicing yang mati buaya dia. Kambing mana itu jadi Pak. 14. Habis ya, sampai lagi. Mau dua semua mendapat di sesi 14. Jadi Bapak Tapi bongkal bisa masuk. harus dibaca. Ya cukup. Kalau kulit kopinya itu kotoran sapi boleh yang masih gitu pakai ya. Yang mentah apa yang kering itu. Ini marah mau kebelah juga. Oh iya. Ya, beras sebelum ini. Berarti Pak Kal harus ngadungin di plastik. Semuanya kok. Lubangnya kecil mantan. Lubang kecil Ini kan ada ini kan. ya. Belum terbiasa ya. Nah, ada gininya nih, tahu nggak? Nah ini kan baunya Pak ya, nanti setelah kita masukkan bahan yang ini Tapi ini obat nih, aman gencer kabuan mani cuma. Ini anggon obat nih ya, do bensin anggo. setengahnya aja setengahnya. Biarin. Ya, besar ya. Lagi dikit. Sekarang tambahkan air. Nah, sekarang biomi. Cuma 400 mili, 200 mili. Kalau 40 liter 400 mili. Ada gelas aku ya? Kan bisa, cukup dulu. Pak, kalau air kelapanya diganti sama tua ada nggak gininya? Ya? Nggak masalah. Hah? Ada gelas aku. Ya, tua. 2 gelas aqua ya. Kalau sama ayam pas jenis ya. Dia mikrobanya beda Pak, karena aktimiknya sama. Kalau jadi kan Bacillus antipoderma. Jadi POC ini bisa sebagai kontrol patogen ya. Kalau kena apa jangan besari lagi kan. Biomolasenya 4 gelas ya, 800. Nah itu sudah ini Pak. Baru masukkan biomi sudah. Oh itu kan. Itu kan karena mikrobanya dia hidup. Wah itu. Nah, Biomi ya, nah ini sudah bereaksi Pak. Biomi ya. Ya. Nah bau kotoran sapi udah nggak ada. Udah. Mengurang. Netral ya. Ya. Oke, biomolase 4 gelas dengan ini harus dilarutkan. Nah sehingga dengan adanya agrotek, NPK Mutiara itu diurai dia Pak. Yang tadinya masih apa? Enggak ibaratkan beras. Ya setelah ada ini dia dimasak itu jadi nasi. Kalau masih dari beras dia tidak akan diserap oleh tanah. kalau biomolasenya ini seandainya kami di sini sebagai petani kan nggak ada Pak. Pakai Apa gula boleh merah, pakai gula pasir, bisa ya. boleh. Oke, aduk.
Kalau pakai gula pasir untuk 100 liternya berapa kilo Pak Putus? 1 kilo kan. Kilo ya. 1 kilo atau BPL. Jadi bentuk songkok. Nanti dimasukkan ke sini ya. Nanti kita buat ini. Ya. Oke, angkat. Nanti kita buat ini. 1, 2, 3. Pupuk organik. Yes.